Kami bangga menjadi bagian dari PGSD UPI Kampus Medang yang berakreditasi unggul. Apa sih yang dimaksud metode tanya jawab? Jadi, metode tanya jawab ini merupakan cara menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa saja berasal dari guru itu sendiri maupun dari siswa atau peserta didik. Nah, demikian juga halnya dengan jawaban. Jawaban itu sendiri bisa berasal dari guru maupun dari peserta didik. Adapun tujuan dari metode tanya jawab ini yaitu yang pertama, untuk mencek dan mengetahui sampai mana sih atau sejauh mana sih materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Lalu yang kedua yaitu untuk merangsang siswa berpikir. Yang ketiga yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukan masalah yang belum mereka pahami. Lalu yang keempat yaitu memotivasi siswa untuk menimbulkan sikap kompetensi dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu untuk melatih siswa untuk berpikir dan berbicara secara sistematis berdasarkan pemikiran yang orisinil. Kemudian, metode tanya jawab ini sangat berfungsi dalam mengajarkan anak-anak karena metode ini membiasakan murid untuk mengungkapkan apa-apa yang terlintas dalam pikirannya dengan ungkapan yang teratur dan juga sistematis dan berani. Lalu yang kedua yaitu mengemukakan pendapatnya tanpa ada rasa takut ataupun gemetar dan mendorong mereka untuk mendalami pelajaran sehingga bisa menambah kecintaan mereka terhadap pelajaran itu sendiri serta membangkitkan keaktifan berpikir dari siswa itu sendiri. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penggunaan metode tanya jawab adalah yang pertama, siapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta didik sedemikian rupa agar pengajaran tidak menyimpang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan materi pelajaran yang sedang dibahas, mengarah pada pencapaian tujuan belajar mengajar, dan sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Maksudnya, mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Hal tersebut penting untuk diperhatikan sebab bagaimana peserta didik akan memberikan jawaban yang tepat kalau dia kurang memahami pertanyaan. Hal lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pertanyaan ini adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan jangan menimbulkan persaingan negatif di antara para peserta didik. Yang pertama yaitu memberi acuan. Pertanyaan yang memberi acuan adalah suatu bentuk pertanyaan yang sebelumnya diberikan uraian singkat tentang apa yang akan ditanyakan. Jadi, pertanyaan tersebut merupakan kelanjutan dari ceramah atau cerita guru. Lalu selanjutnya memusatkan jawaban. Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru memiliki jawaban atau kemungkinan jawaban yang cukup luas agar peserta didik menjawab sesuai dengan diharapkan dan tidak menyimpang dari kegiatan pengajaran. Maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan perlu dipusatkan pada apa yang menjadi tujuan kegiatan pengajaran. Lalu selanjutnya memberi tuntutan. Seringkali peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan kurang atau tidak tepat pada sasaran. Dalam hal ini, guru dapat menentukan peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang menuntun peserta didik pada jawaban yang benar. Lalu yang terakhir yaitu melacak jawaban peserta didik. Pertanyaan pelacakan atau melacak jawaban peserta didik termasuk ke dalam kemampuan bertanya tingkat lanjut. Guru mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik tentang sesuatu materi meskipun jawaban pertanyaan sudah benar. Melacak jawaban peserta didik ini bertujuan untuk mengetahui kedalaman dan wawasan pengetahuan atau kemampuan peserta didik tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode tanya jawab. Nah, yang pertama, kondisikanlah suasana yang menyenangkan sehingga peserta didik memiliki kebebasan untuk mengajukan jawaban ataupun pendapatnya tanpa rasa malu dan juga takut. Nah, yang kedua, gunakanlah bahasa yang dapat dipahami peserta didik yang sesuai dengan tingkatan pengetahuan dan juga perkembangannya. Yang ketiga, ajukanlah pertanyaan kepada kelas, baru kemudian menyuruh salah satu peserta didik untuk menjawabnya. Nah, hal ini penting agar pertanyaan yang diajukan itu dipikirkan terlebih dahulu oleh semua orang di kelas, baru hanya peserta didik tertentu. Nah, yang keempat, upayakan peserta didik itu aktif dalam kegiatan pelajaran, baik menjawab langsung atas pertanyaan guru maupun meminta pendapatnya tentang jawaban yang telah diajukan oleh peserta didik lainnya. Nah, yang kelima, jangan terlalu sering mengulangi pertanyaan yang diajukan.
karena bisa membuat pertanyaan menjadi kabur, apalagi jika kalimat pengulangan berbeda dengan kalimat pertama. Yang keenam, berikanlah pemantapan atau revismen terhadap pertanyaan yang diajukan, baik secara verbal, gestur, maupun secara rasial. Dan yang ketujuh, hormatilah setiap pendapat ataupun jawaban yang diajukan oleh peserta didik. Jangan hanya mematahkan semangat peserta didik tersebut. Nah, yang kedelapan, ingat bahwa tanya jawab ini hanya sebagai metode pembelajaran. Jadi, intinya adalah agar peserta didik belajar secara aktif. Berikanlah kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, jangan hanya menjawab pertanyaan dari guru. Yang kesembilan adalah berilah respon dengan segera terhadap jawaban maupun pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Nah, yang ke-10, lakukanlah penilaian terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan hari ini. Hal ini penting untuk di samping melalui menilai aktivitas peserta didik juga untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode dan juga belajar mengajar yang sedang dilakukan. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keberanian dan keterampilan peserta didik baik dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kedua, metode ini dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap bahan pelajaran yang disajikan, sehingga akan memberikan masukan tentang keberhasilan kegiatan pengajaran yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dengan pertanyaan-pertanyaan dapat merangsang daya pikir peserta didik untuk mencari jawaban dan menambah wawasan tentang pengajaran yang sedang dijalani. Kemudian yang keempat, metode ini dapat digunakan untuk membuka dan menutup pelajaran, termasuk untuk melakukan pretest dan post-test. Dan yang kelima, metode ini relatif murah bila ditinjau dari biaya yang digunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, metode ini dapat melatih peserta didik untuk berpikir secara rasional, untuk mengemukakan pendapat dan melatih dirinya untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi kemudian yang selanjutnya mengenai kelemahan atau kekurangan metode tanya jawab. Kekurangan dalam metode tanya jawab antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu sering kali belajar mengajar menjadi tegang karena peserta didik takut ditanya dan tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada dirinya. Yang kedua, apabila guru kurang mampu menciptakan suasana yang akrab, maka kegiatan pengajaran menjadi kurang menyenangkan. Dan yang ketiga, banyak peserta didik kurang memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban secara lisan atau sering gugup bila menjawab pertanyaan, meskipun sebenarnya ia mampu menjawabnya. Dan keempat, sering didominasi oleh peserta didik tertentu dan peserta didik yang kurang berani sering hanya menjadi penonton saja. Yang kelima, seringkali guru menuntut jawaban dari peserta didik berdasarkan apa-apa yang telah diketahuinya.